Kasar ingat nggak? Bentar. 15, 16, 17 Agustus. Oh, terus Ngapain 17 Agustus? Ayo. merayakan kemerdekaan pasti. Iya, yang sekolah tuh tahu tuh. Yang belum sekolah, sekarang harus tahu ya. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia merdeka. Jadi kalau tahun 45 merdeka, sekarang udah berapa tahun merdekanya? Ambil kalkulator dulu tuh Kak. 76 tahun Indonesia merdeka. Oke, gak cuma Indonesia merdeka loh. Di tanggal 17 Agustus 2007 kita punya nama baru buat sekolah minggu kita, yaitu KIDDY. Dibaca? KIDI. Jadi KIDI ulang tahun di tanggal 17 Agustus 2007 ya. KIDI, kesatria iman di dalam Yesus. Jadi kalau 2007 sekarang umur berapa? 14 tahun. 14 tahun. SMP. Wah, udah SMP ya? Udah SMP kelas 2 atau kelas 3. Jadi yang udah SMP nih, kalian umurnya sama dengan Kidi ya. Nah, karena hari ini kita sama-sama mau berdoa juga untuk Indonesia, berdoa juga untuk Kidi. Kita juga mau siapkan hati kita ya. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau pujikan satu pujian, Lingkupiku. Tanpa kekuatan dari Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Tanpa perlindungan dari Tuhan, kita juga nggak bisa apa-apa. Jadi kita mau serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita siapkan hati ya. Kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh bertemu kembali di minggu ini. Walaupun kami masih ibadah secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tetap memberikan kami sukacita. Berkati adik-adik kami yang ada di rumah yang sedang menonton video ini Tuhan. Juga Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Berkati setiap kami guru-guru sekolah minggu juga yang menyampaikan dan melalui video ini Tuhan, kebenaran firman Tuhan juga Tuhan yang memberkati. Kami siap memuji dan memuliakan Tuhan. Kami siap melompat bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Orang semangat. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Bapak. Sehat ya? Harus sehat semua. Teman-teman, adik-adik sekalian, kita akan memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. King Kong badannya besar. Yes. Semangat ya, semangat.
Luar biasa adik-adik. Yes. Kita mau angkat pujian sekali lagi. Lebih semangat siap lagi. dong. Kita mau Harus. dalamnya hatiku jadikanlah. Yes. Ke kanan dulu ya. Boleh. Adik-adik berdiri ya, jangan lupa Iya. ya. Jadi bisa semangat sambil bergaya ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah hidupku. Sukacita, Dalamnya hatiku, dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, jadikanlah hidupku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, haleluya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, jadikanlah hidupku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, haleluya. Jadi adik tetap semangat? Kak Sari, makin semangat? Semangat dong. Oke adik-adik, Tuhan. di besarnya kita tadi sudah nyanyi, kita sudah melompat bagi Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Kak Sari. Yesus sahabatku. Mari adik-adik siapkan Alkitabnya, bukunya, pensil atau pulpen, supaya bisa mencatat apa yang Benar. kakaknya boleh sampaikan. Ya, dicatat ya. Nanti pas bacaan kita baca Alkitab. Yesus sahabatku, kau pasti bagiku besarnya kasih-Mu.
Engkau yang mati buat kami, hingga kami Tuhan, anak-anak-Mu boleh merasakan surga nanti. Dan kami saat ini membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka pikiran kami untuk dengar firman-Mu Tuhan. Jadikan kami pelaku dari firman-Mu, supaya Tuhan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk papa mama kami berdoa untuk saudara kami Tuhan, adik kakak kami berdoa untuk guru kami, orang-orang di sekitar kami, teman kami, sahabat kami, dan semuanya Tuhan, Engkau berkati. Tuhan, berkati juga kakak kami yang akan membawakan firman-Mu, biar firman-Mu Tuhan merema dalam hati kami, dan kami tidak lupakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa ya, prokes, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Dadah. Sampai bertemu minggu depan. Kami berkati. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes. Adik-adik, hari ini tidak terasa sudah ketemu minggu adik-adik ya. Nah, ketemu lagi dengan saya Kak Reni untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, hari ini kita diberikan tema yaitu tentang kemerdekaan. Iya, adik-adik. Setelah kakak bilang tentang kemerdekaan, apa sih yang ada di pikiran adik-adik soal kemerdekaan? Nah, kemerdekaan dekat dengan yang namanya kemenangan, dekat dengan keberhasilan, dekat dengan kesuksesan adik-adik ya. Jadi bulan ini adalah bulan di mana bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan adik-adik. Iya, adik-adik tahu kan semuanya bahwa 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan kita. Yuk adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita nyanyi dulu 17 Agustus adik-adik ya. Yuk, yang semangat adik-adik. 1, 2, 3, musik. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Hore! Adik-adik pasti semua tahu nyanyinya adik-adik ya. Pasti dong, karena di sekolah juga kita diajarin adik-adik untuk menyanyikan 17 Agustus. Terus setiap hari Senin di sekolah biasanya kita ada yang namanya upacara bendera. Jadi iya, sekian dulu ya untuk pujian kita hari ini. Nah, kita akan masuk dalam firman Tuhan ya. Adik-adik, kakak tadi sudah bilang bahwa tema kita hari ini adalah tentang kemerdekaan. Terus apa sih kaitannya kakak soal kemerdekaan dengan firman Tuhan? Tentu ada adik-adik ya. Pasti dong adik-adik. Nah, hari ini kita akan bahas tentang firman Tuhan, yaitu tentang kemerdekaan. Nah, kemerdekaan yang seperti apa sih kalau dalam Alkitab? Nah, yuk adik-adik buka semua Alkitabnya di dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-12 sampai 14 adik-adik ya. Yuk semua buka Alkitabnya di dalam Roma
pasal 6 ayat 12 sampai 14 ya. Adik-adik sudah dapat semuanya? Yuk kita semua baca Alkitab kita ini ya. Nanti langsung disambung dengan ayatnya yang ke-18. Adik-adik ya, langsung lompat ya. Dari ayat 12, terus 13, terus 14 dan 18 adik-adik ya. Yuk, udah semua dapet? Kalau sudah, kita baca bareng-bareng adik-adik ya. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Yuk, ayat 12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Adik-adik ya. Yuk ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, ayat 18 adik-adik. Yuk kita baca lagi. 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran adik-adik. Jadi soal kemerdekaan pasti ada dong di Alkitab. Tapi kemerdekaan yang seperti apa sih kakak? Nah, kalau Alkitab ini mengajarkan kita merdeka di dalam dosa. Jadi 17 Agustus itu kita menang dari musuh. Nah, sekarang kita juga harus menang dari musuh adik-adik. Musuh kita sekarang siapa adik-adik? Yaitu roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara adik-adik ya. Si iblis adik-adik itu kita harus lawan dan kita harus menang. Tadi kan kakak sudah bilang awalnya tuh, kalau kemerdekaan itu dekat dengan kemenangan, dekat dengan kesuksesan, dekat dengan keberhasilan. Jadi adik-adik, kita sudah menang dari penjajah, nah kita juga harus menang dari dosa. Caranya bagaimana kakak kita harus menang dari dosa? Nah adik-adik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi biar kita menang dari dosa, kita jangan suka melakukan yang tidak Tuhan senangi adik-adik ya. Hukum Taurat kita sudah pelajari adik-adik ya. Pasti dong ada hukum Taurat yang masih adik-adik ingat. Tentunya yang paling sangat ingat sekali tentunya yaitu hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu ya. Jangan membunuh. Itu semuanya adalah perintah Tuhan adik-adik ya. Jangan suka melawan adik-adik ya. Jangan suka jahil adik-adik ya. Terus jangan suka mencuri. Enggak, kok nggak mencuri? Kalau di rumah ada uang papa mama tergeletak, terus kita ambil sendiri tanpa izin, itu namanya sudah mencuri adik-adik. Walaupun uang papa mama ya. Jangan sekali-kali mengambil uang atau barang yang tidak punya kita sendiri adik-adik. Karena nanti ketika seseorang itu sedang mencarinya, ketemunya ada di kita, maka dia akan mengatakan bahwa kita adalah mencuri adik-adik.
Jadi jangan sekali-kali mengambil barang yang bukan punya kita, baik di rumah ya, baik di sekolah adik-adik ya. Ketika kita bermain juga ya, jangan sekali-kali mengambil barang yang bukan punya kita ya. Kalau kita pengen atau kita mungkin suka atau mau, katakan saja ke yang punya, aku mau dong, gak apa-apa adik-adik, daripada kita ambil sendiri ya. Contohnya teman kita ya punya sepeda, kita pengen pakai, jangan langsung pakai aja sendiri, jangan adik-adik, pinjam dulu, teman, aku pinjam dong sebentar sepedanya. Nah, kalau dia ngizinin pakai, kalau enggak jangan adik-adik ya, jangan coba-coba pakai adik-adik kalau yang punya tidak mengizinkan ya adik-adik ya. Jadi biar kita dikatakan menjadi orang yang merdeka ya, harus merdeka dong kita mah ya. Kita sudah ditebus Tuhan ya dengan darahnya yang mahal ya. Dia sudah mati di kayu salib demi dosa-dosa kita ya. Dia rela mati. Kenapa dia rela mati adik-adik? Karena Yesus mengasihi kita ya adik-adik. Nah, bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan Yesus yang mau rela mati di kayu salib? Yaitu dengan melakukan semua perintah-perintahnya adik-adik. Maka kalau kita melakukan semua perintah-perintahnya, apapun yang kita minta, maka akan diberikan adik-adik ya. Kita akan menjadi orang-orang yang berhasil karena kita ini ada di hati Tuhan. Ya, kalau kita selalu berbuat baik, selalu melakukan perintah Tuhan, yakin dan percayalah adik-adik, kita ini ada di hati Tuhan ya. Contohnya kalau ada di hati Tuhan itu seperti apa? Ya, kalau contohnya kita berdoa ya, sering berdoa, itu Tuhan pasti hafal tuh suara kita tuh. Ya, waduh, itu anakku si Philip itu ya suka berdoa, aku dengar itu pasti Philip tuh lagi doa tuh, atau lagi doa kita terus dia dengar itu, aduh itu si Dertin ya lagi doa, aku dengar suaranya. Kenapa? Karena kita sering memanggilnya dan kita sering melakukan perintah-perintahnya adik-adik, sehingga Tuhan ingat sama kita ya adik-adik ya. Senang nggak kalau contohnya, jangankan dulu yang kelihatan dulu mama papa kita ya, kalau mama papa kita contohnya suruh kita ya melakukan sesuatu hal ya, Dek tolong ambilin dong itu air minum buat mama ya. Pasti ketika kita iya mama ya, kita langsung ambil ya, kasih. Itu pasti papa mama kita seneng banget loh. Makasih ya nak, makasih ya. Pasti seneng ya adik-adik, sehingga apapun yang kita minta nantinya pasti diberikannya. Coba kalau kita nggak mau disuruh ya, nak tolong dong itu ambilin air minum mama. Ambil aja sendiri, kan mama punya tangan, punya kaki. Wah, itu sebel nggak? Orang tua sebel nggak? Pasti sebel adik-adik ya, pasti kesel ya adik-adik. Nah, kalau udah kesel, kita giliran kita minta sesuatu, pasti aja nggak dikasih. Kenapa? Karena kita juga nggak mau disuruh adik-adik, suka nyebelin kata orang teh ya. Jadi jangan mau adik-adik yang nyebelin ya. Kita harus jadi anak itu anak yang disayang oleh Tuhan, yang disayang oleh orang tua ya. Apalagi kita sudah gede ya, umur 6 tahun ya, SD kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah mengerti
apa yang dikatakan orang tua, ya, sudah mengerti apa yang disuruh, apa yang boleh dan apa yang tidak, ya, sudah harus mengerti adik-adik ya. Jadi enggak seperti anak kecil lagi, anak yang 1 tahun 2 tahun memang tidak mengerti apa-apa adik-adik ya. Coba adik-adik punya adik enggak yang umur 1 tahun 2 tahun? Coba perhatiin ya. Kalau dia contohnya megang pisau, kita bilang, "Dek, jangan." Dia umur 1 tahun nggak akan ngerti adik-adik ya. Malah dipegang ya kuat-kuat ya. Tapi kalau kita udah gede ya, udah SD, kayaknya mah menurut kakak mah udah ngerti ya. Kalau contohnya, "Dek, jangan dipegang, nanti tangannya kena pisau." Pasti ngerti ya adik-adik ya. Nah, harus mengerti adik-adik. Jangan bikin mama jadi kesel ya adik-adik ya. Jangan bikin Tuhan Yesus kesel sama kita. Tapi biarlah kita menyenangkan hati Tuhan ya, juga mau menuruti perintah-perintah Tuhan, juga perintah orang tua ya. Karena orang tua itu adalah wakilnya Tuhan adik-adik ya. Jadi harus kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, seperti ayat tadi adik-adik ya. Kakak baca ayat 12 lagi ya, kembali ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, ya, jelas adik-adik ya, dikatakan di sini hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu, katanya gitu. Kenapa? Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Jadi dosa tidak berkuasa lagi atas tubuh kita ya. Jadi kalau dosa tidak berkuasa lagi atas tubuh kita, kita harus melakukan firman Tuhan agar dosa atau si iblis, si jahat jauh dari kita adik-adik ya. Jadi itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan itu, kita merdeka di dalam Tuhan, merdeka atas dosa adik-adik ya. Jadi adik-adik jangan lagi mungkin selama ini masih suka ngambil uang ya, mau jajan ngambil aja sendiri, jangan lagi adik-adik ya. Terus selama ini masih suka jahil ya, suka jahil sama temen, suka mukul adik, jangan lagi. Harus sayang sama adik, sayang sama temen ya, sayang sama orang tua ya adik-adik. Atau selama ini suka berbohong ya, suka berbohong kepada orang tua, kepada teman. Dari sekarang jangan lagi adik-adik ya, karena kita sudah merdeka di dalam Tuhan ya. Kita sudah menang atas dosa karena Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita adik-adik ya. Jadi ayat 18 tadi ya intinya adik-adik ya. Kakak baca dulu ya sekali lagi ya. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekarang kita jadi hamba kebenaran adik-adik ya, karena kita sudah merdeka dari dosa. Kita orang yang menang di dalam Tuhan. Kita menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kita menjadi pemberita firman Tuhan, menjadi berkat dimanapun kita berada adik-adik ya. Oke adik-adik, nah hari ini juga kita sedang merayakan Hari Kidi ya. Hari Kidi itu adalah kesatriaan iman di dalam Yesus, yaitu Kidi Sekolah Minggu GPI Immanuel Bandung ya. Walaupun kita tidak merayakannya secara tatap muka,
Tapi kita tetap berdoa agar Kidi GPI Immanuel tetap sukses, tetap semangat, tetap jaya. Oke? Oke. Terima kasih adik-adik ya. Firman Tuhan sampai di sini dulu ya. Kita akan lanjutkan minggu depan ya adik-adik ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu adik-adik. Kita semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, bulan ini kami telah merayakan hari kemenangan bangsa kami, yaitu bangsa Indonesia. Dan kami rindu juga Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh merdeka, menang di dalam dosa-dosa kami yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, yang menyakiti hati-Mu, ampunilah dosa-dosa kami itu ya Bapa, agar kami berkenan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami senantiasa memohon kepada Tuhan agar Engkau yang senantiasa menyertai kami anak-anak-Mu, menyertai anak-anak sekolah minggu GPI Immanuel Bandung, bahkan juga Tuhan yang mendengar, yang mengikuti Tuhan YouTube ini. Tuhan berkati semuanya Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Berkati pendidikan kami, berkati kesehatan kami, berkati juga orang tua kami yang sangat sayang kepada kami, yang sering Tuhan, yang selalu memperhatikan kami Tuhan 24 jam. Mereka Tuhan Yesus berjeri lelah Tuhan untuk menafkahi kami. Tuhan berkati usaha pekerjaan papa mama kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, guru-guru kami juga yang setia membimbing kami, mengajari kami Tuhan, baik lewat live streaming Tuhan, lewat YouTube juga. Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Secara pribadi hamba berdoa kembali buat anak-anak kami GPI Immanuel. Tuhan yang ada, Tuhan campur tangan, berikan kepintaran, kecerdasan, memori yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Selamat pagi. Dadah, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.